Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tunggu-tunggu hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap untayan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kudrah dan iradahnya Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menjadikan salat maghrib niat i'tikaf. Kita duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh, teladan, uswah hasanah bagi kita sekalian. Guru-guru kami, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang berbahagia. Untuk mengisi kekosongan waktu ini, mari sejenak kita melihat, mereview ulang, murajaah ilmu-ilmu yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita di tempat yang mulia ini. Diawali dari sebuah pertanyaan, kenapa Al-Quran selalu menarik untuk dikaji, diteliti dan didalami? Apa sebabnya? Kalau kita melihat jawaban para ulama, ada beberapa sebab kenapa Al-Quran menarik dikaji dan diteliti lebih mendalam setiap saat, setiap waktu. Di samping karena alasan Al-Quran sebagai mukjizat, di samping karena Al-Quran berpahala tatkala kita membacanya. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ia mendapatkan 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif satu huruf, alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Baca bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada 19 huruf, kali 10 190 kebaikan. Dengan jumlah ayat Al-Quran dan huruf-huruf yang di dalamnya, bila kita baca, berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Di samping itu, Al-Quran menarik dikaji bisa jadi karena uslub dan gaya bahasa yang digunakan, sehingga Al-Quran itu salihuz zaman wal makan, selalu relevan dengan perkembangan zaman dan waktu. Kesempatan ini ingin mengajak kita semua untuk melihat salah satu sebab
kenapa Al-Quran menarik diteliti dan dikaji lebih mendalam. Bukan hanya diteliti oleh umat Islam, bahkan juga diteliti dan dikaji oleh orang-orang non-Muslim secara akademik. Jamaah sekalian, salah satu sebab kenapa Al-Quran menarik dikaji, karena Allah punya ragam cara, punya ragam metode untuk menyampaikan pesan-pesannya dalam Al-Quran. Pujud Al-Quran galak sampai-sampai tak baca, galak sampai-sampai tak kaji, karena di dalamnya Allah punya ragam metode, punya variasi metode dalam menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Mana metodenya? Di antara metode itu adalah pertama, Allah ketika ingin memberikan pesan kepada hambanya di dalam Al-Quran, Allah menggunakan metode al-hiwar, dialog, baik antar satu orang dengan satu orang, antar satu orang dengan lebih dari satu orang. Silahkan kita buka Al-Quran, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya adalah dialog-dialog, sehingga tatkala kita membaca Al-Quran, kita seperti sedang dibawa ke dalam dunia dialog itu. Lagi urung nonton film, lagi urung nonton drama, lagi pejut, karena muncul dialog di sana. Di dalam Al-Quran ada dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Ada dialog Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya Kan'an. Ada beragam dialog, bahkan ada dialog Nabi Ya'qub alaihissalam dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada dialog Habil dan Qabil. Ada dialog Nabi Musa. Dan ada beragam dialog. Maka di antara metode pendidikan, dialog. Maka ada pengajian kita nyobi, nah dialog. Dialog itu menyenangkan. Orang bisa tahu sesuatu yang sebelumnya belum dia ketahuinya, sesuatu yang belum ia dengar, sesuatu yang belum terbuka pikirannya. Tatkala ia berdialog, terbuka pikirannya, tahu jawabannya, mencerahkan dirinya. Dialog. Maka tanya menyenana bersering dialog. Tanya guru dengan siswa, benar dialog. Tanya dosen dengan mahasiswa, benar dialog. Tanya tengku dengan santri, benar dialog. Tanya pimpinan dengan rakyat, benar dialog. Jangan sampai dialog putus. Dan ini cara Al-Quran menyampaikan pesan kepada kita melalui dialog, sehingga senang kita di dalamnya. Ci menyahana dialog. Tu ceramah meno, sabe-sabe meno model ceramah. Hana dialog. Tentu tidak menarik. Mamiyo sigogo menarik. Tapi miyo sabe-sabe hana menarik, hana variasi. Berapa banyak siswa kita, berapa banyak mahasiswa kita, berapa banyak anak-anak kita, mereka bosan dengan belajar. Kenapa bosan? Karena metode mengajarnya itu saja, mulai tahun 36 sampai tahun 2020 mantong taban metode mengajar. Maka dalam istilah disebutkan at-tariqatu ahammu minal maddah, metode jauh lebih penting daripada isi. Metode jauh lebih penting daripada materi. Metode jauh lebih penting daripada kurikulum. Ya kurikulum kata susun mengatsap, RPP Masya Allah, RPS dahsyat. Wate pegahaba, wate menyalurkan informasi kepada siswa, kepada murid, kepada anak kita. Model du ada kurusi hana aja model cerita jumpa yang galak ganyan pengalaman masa lalu ganyan. Nya kenyo sebab ane miat boy belajar pojut. Karena tidak ada variasi metode. Lihat Al-Quran menawarkan ragam metode. Salah satu di antaranya al-hiwar, dialog. Satu. Yang kedua, dalam menyampaikan pesan-pesannya Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan metode kisah.
Jamaknya al-qasas, kisah-kisah. Maka sepertiga Al-Quran isinya kisah-kisah. Sepertiga Al-Quran isinya kisah-kisah. Di sana ada kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, anaknya Habil dan Qabil. Ada kisah Nabi Nuh dan Kan'an. Ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Ada kisah Nabi Yusuf secara lengkap diurai dalam surah Yusuf. Ada kisah-kisah tokoh-tokoh yang tercela. Siapa tokoh-tokoh tercela? Ada kisah Abu Lahab, ada kisah Abu Jahal, yang hana Abu Janda. Tapi akai Abu Janda na, kamu wakili Abu Lahab. Banyak kisah, ada kisah Rasulullah, ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah tokoh-tokoh terbaik seperti Luqmanul Hakim, Habil dan Qabil. Itu tokoh diceritakan dalam Al-Quran. Meskipun Al-Quran bukan kitab tarikh, meskipun Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi isinya mengandung kisah-kisah yang real, realitas, bukan fiktif. Memang ada betul. Maka tanya menyata undang na acara anak-anak mit, bukan hanya sekedar mengundang pun dongeng, sebab dongengnya memang ada dasar hayalan. Tengah tak duduk na dongeng siapa-siapa, tengah tak tahu-tahu kai tu biar dongeng dua buah siapa. Mari kita ubah, bukan pendongeng, pengisah. Dikisah jamun tanya ada ubud, kadang mak tanya kepegah abad tanya broh-broh putuh hana depu dum cerita-cerita jamun ya hanam dah depu. Aduh cerita putri pukul sampai-sampai. Aduh cerita maling kundang. Padahal dalam sejarah ada Alqamah yang durhaka kepada orang tua. Pujit maling kundang taga yang tak pegah, Alqamah hana dah pegah. Dalam kisah sejarah ada Kan'an yang durhaka kepada orang tuanya. Berarti kan maling kundang mendang. Belajarlah memberikan kisah kepada anak dan kepada siapa saja untuk memberikan pelajaran. Kisah-kisah dalam Al-Quran tidak terlalu penting tanggalnya dan harinya. Yang jauh lebih penting makna dan kandungannya. Hanatat penting tanya dah depu pajan Nabi Adam alaihissalam merempok dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah, purau. Hanatat penting. Hana tak penting bagi kita tanya purau poh padim Nabi Ibrahim alaihissalam diceruk ulang apui le Raja Namrud. Nya hana tak penting. Baik tanya nyan pertanyaan. Tanya kadang-kadang memang pertanyaan ya hana tak penting tanya. Dengku. Nabi Ibrahim pajan kapan dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud? Dengku-dengku tak hati ke gara-gara nyan pertanyaan. Tidak perlu, tidak terlalu penting. Tanggal-tanggal dan harinya, yang jauh lebih penting apa maknanya. Maka kami sering menyampaikan pada saat kita membaca Al-Quran, pertama bacalah untuk diri kita, untuk mencerminkan diri kita, untuk bercermin. Waktu kita cok Qurannya, waktu kita baca bujut cermin ke draw ilai segalam tak cermin ke gop, segalam taluh gop, taluh draw ilai ngampu taluh ngan Quran. Kita baca tabat yada abi lahabi wa tab. Kau ingat ke Abu Lahab. Nah pernah ingat ke draw tu pui draw ku na akai-akai Abu Lahab. Yang banyak orang kan tatkala baca tabat yada abi lahabi wa tab, dia hanya mengingat kisah Abu Lahab tapi lupa evaluasi diri. Apakah saya punya karakter Abu Lahab? Ini kan evaluasi. Yang tanyakan baca tabat yada, oh nyada Abu Lahab. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, oh nyan Raja Abraha kalung. Pernah enggak kita evaluasi tatkala baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis? Lalu kita bercermin, adakah sifat-sifat Raja Abraha pada diri saya? Baca wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, tentang orang-orang munafik
Ni tanya ada kala orang munafik dengar dia gegap, bukan gerau dengar dia gegap. Harusnya kita evaluasi apakah saya punya karakter orang-orang munafik. Oh nah, ubah. Dia tak ubah, gegap pina, pegah dia. Ni tanya kan, baca ayat munafik, kan gerau ku. Gegap untuk tunjuk-tunjuk gap drone munafik. Untuk tunjuk-tunjuk gap sangat. Nyo ngelu pelajaran sehingga jinau le urung tunjuk gap daripada tunjuk draw. Karena kadang pi Quran tak baca ke gap kan ke draw. Quran tidak mengevaluasi dirinya tapi mengevaluasi urang lain. Lagi urang buat kitab ikhlas, bab ikhlas. Nyan ladom ke buat bab ikhlas nyan kan kena perbaiki draw supaya ikhlas ibadah kan. Untuk yang kun ke gap drone hana ikhlas. Nah juru lagi nyan cuma hana mandum. Tapi menyedapat-dapat du. Watai baca dari nyo pelajari bab semayang. Kadang kan untuk tak evaluasi draw tepu kabutoi draw semayang. Tapi evaluasi gap. Rata-rata seperti itu. Meskipun tidak semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika dikisahkan Bani Israel di dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar ingat tentang kisah Bani Israel, tapi kita harus evaluasi diri apakah saya punya sifat-sifat karakter Bani Israel pada diri saya. Kiban karakter Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, kun Allah, uzkuru ni'mati, ingatlah akan nikmat-nikmatku, kata Allah. Letat gebi nikmat li Allah ke Bani Israel. Wa anni faddaltukum alal alamin. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, kujadikan engkau sebagai umat terbaik di muka bumi. Bawa tayan. Tapi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaris hampir seluruh para nabi lahir dari keturunan mereka. Hanya Bani Israelnya. Mereka hebat Bani Israel itu. Dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka orang-orang hebat. Mereka punya ilmu pengetahuan. Hanya Bani Israel. Tapi karena kufur nikmat, mereka bunuh para nabi. Mereka benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikutuk oleh Allah. Salah sabah daripada azab Allah kepada Bani Israel, mereka dikutuk menjadi kera. Kunu kiradatan khasiin. Dikutuk menjadi kera yang hina. Pejut karena ingkar. Baik sampai tanya Aceh lagi Bani Israel ni yang ya tu untuk evaluasi diri. Todraw tu. Kagabi nikmat li Allah Subhanahu wa taala. Barau hana kerja, nyo kana kerja, nikmat. Barau kalau tak kawin, nyo ka tak kawin, nikmat. Barau matang jak ngan dapak, nyo ka jak ngai tangen, nikmat. Barau kalau na rumah, nyo kana rumah, nikmat. Barau kalau na anu, nyo kana anu, nikmat. Barau kalau berkeluarga, nyo kana nikmat. Barau kalau na jabatan, nyo kana nikmat. Tapi berapa banyak orang kufur nikmat. Enggak Bani Israel juga diazab, dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Bani Israel itu adalah orang-orang hebat, tapi karena mereka kufur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka menjadi umat hina. Nyo yang yo tu. Nyan baru tak cek evaluasi pribadi. Kalau tak evaluasi kampung, kalau tak evaluasi kota katanya. Galam tak evaluasi provinsi katanya. Galam tak evaluasi Nanggarawa katanya. Bila berkaca dan bercermin dari kisah-kisah Bani Israel, maka yang jauh lebih penting adalah isi kisahnya. Tanya anak muda, kisah Habil Qabil. Yang kisah katanya anak muda. Icok cewek lego. Kai pohongo ni ji. Kan kisah Habil Qabil, tidak mau dinikahkan karena dianggap pasangannya Habil jelek oleh Qabil. Ipoh Habil dari Qabil gara-gara
pasangan. Kena lagi yang perselingkuhan terjadi. Itu sebabnya berkaca pada diri. Apakah saya Habil atau saya Qabil? Mungkin kan urung tapoh, kan tapoh langsung mati lagi Qabil ipoh si Habil. Tak denak, tak hina, tak caci, tak maki. Poh cid, man poh baju-baju. Poh baju-baju tapi berbekas. Seperti paku. Lagi labang. Waktu takok ngam pale bak binteh, hap tak sud labang metuahnya. Masih ada bekas-bekas dibintis. Bak binteh, dengan bekas. Walaupun kada tarik tapi bekas kena. Maka jika kenal ada urang kana pemaah do thalu, ku pemaah ka tua kuhan. Kenapa? Sudah dimaafkan. Tapi tua kuhan, pujut bekas-bekas. Man tiga tadi nak kau, dua kau, leh kau, puai kau. Okeylah kada bekas, hana berat bekas. Nyoti uram yang hana denak kau, hana pah kaya. Tiap uram yang hana koin kau, hampah, hampah matam lidah kena. Dekat urang hawa aku kok. Matam. Akhirnya menjadi persoalan. Jamaah sekalian, kisah Al-Qasas salah satu nama surah dalam Al-Quran. Kisah-kisah. Uniknya lagi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kisah-kisah para nabi dan rasul, tokoh tercela dan tokoh-tokoh terbaik di dalam Al-Quran kadang tidak disampaikan secara khusus dalam surah-surah tertentu. Kisah Nabi Adam itu nyam ya talab kisah Nabi Adam, nyan padim-padim bah surat na cerita tentang kisah Nabi Adam. Al-Baqarah na bah surah-surah lainnya timbul pertanyaan pekanhan Mutu, ni hawa tanya kan mana matuji. Nabi Adam Al-Baqarah mandum babeh ceritaina. Cerita Nabi Nuh babeh ba Ali Imran. Tapi Allah Subhanahu wa taala kadang mengulang kisah satu tempat, satu surah di surah-surah yang lain. Apa tujuannya? Tujuan pertama itu menunjukkan pentingnya kisah, pentingnya pelajaran di dalam kisah itu. Maka kisah itu diulang-ulang. Kisah Bani Israel diulang-ulang. Kenapa? Karena penting kisah Bani Israel itu. Kisah Nabi Adam diulang-ulang. Kenapa? Karena penting isinya, maknanya, kandungannya kepada kita. Diulang-ulang. Di samping untuk menarik lagi tanya ojak Medan. Dengku menyuruh tanya tajak Medan, tak bodoh tajak dari no lencang garam hap taik moto. Ada kalanya tajak ngonda hap truh cundar. Watet truh cunda pun takalan, buah pun takalan. Monyet, tiben. Tajak baju takalan bak binah jalan buah bak bandum. Hap truh pun tuat pi buah hap truh kode soji rata jalan uyau nun buah bandum. Sampai truh Medan buah yang nak saja di samping kiri kanan danyo. Nah menarik perjalanan. Pane menarik buah bandum. Kadang-kadang kapal ro ko hibu. Ibu mana-mana muyunun yang truk Medan. Ana menarik. Pajan menarik. Tiga ke merempok gedung empat cunda. Hap tajak. Kabruk jalan nilai kandang. Dengar hipegot. Yang daya tarik ah. Hap takalan muyunun na rumah-rumah warga di samping rumah kan hanya rumah tapi nabak kaya. Utamah laga. Hap tajak laju untuk kamu rempok belang timpamu diam. Kalaga jadi variasi kehidupan ini. Kekalian hap terus ku dia pantai labu ka pisang tale di. Man menyo pisang tale pantai labu pisang tale lu timpang pisang tale timpang muliang pisang tale. Terus Medan pisang tale. Hana daya tarik, hana variasi. Hap terus tamiang bak sawit dumr bak sawit. Truk Medan hana lebak kaya yang nama motor Honda macam kenderaan. Itulah daya tariknya. Maka Allah kadang gambarkan kisah Nabi Adam untuk gelingku oleh kisah Nabi lain, buduk oleh dan seterusnya. Kecuali kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang secara lengkap digambarkan dalam surah Yusuf sebagai bentuk kajian kepada kita. Maka Allah ciptakan beragam kedanya pejut supaya mangat takalot. Tanya tak andai nyo mandum tanya aku ciptakan oleh Allah hitam mandum. Nah laga. Hana dapat pegah laga punya hitam dan mandum.
Mandum di hitam, mata hitam, ego hitam, babah hitam, bibi hitam, atau badan hitam, Bandung di hitam. Tidak ada variasi, tidak ada dari. Atau putih di Bandung, kahana urang hitam. Atau ganteng di Bandung, punya ganteng di Bandung, kahana urang bro. Atau bro di Bandung, kahana urang ganteng. Atau cantik di Bandung, kah urang hana laga. Allah ciptakan variasi. Warna kulit Allah ciptakan variasi. Kenapa je supaya indah na urang untuk kulit warna hitam. Na urang kulit ge tahu matang. Ladom tahu ku tablang. Tahu kuruku. Tahu busuk pokoknya kuning langsat, macam-macam, kuning bohdrin. Pokoknya mereka nyen ditanya menarik dah kalam. Laga abuanyan pujud. Laga aga. Pujud laga. Mata ke nyan na hitam menjampungan pirang. Inan hi laga kanya udah kalam. Laga dah. Senang dah merumpoknya. Variasi. Tapi Allah tidak melihat bentuk fisik ini. Biarpun kita beragam fisik, warna rambut beragam, tapi yang Allah lihat hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka bukan hanya sekedar memperbaiki luar, tapi juga memperbaiki dalam. Karena sekarang banyak orang sibuk memperbaiki luar, lupa memperbaiki dalam. Menyebab surah ibu-ibu nyan pasang berbagai macam wardah lipstik. Boh, bak muka tak ke boh kan? Natang ke boh bak ruang. Pujah nak ke boh bak ruang. Hana tahu kalon. Menyana tahu kalon bak ruang ke boh. Cuma karena yai kalian legok wajah, gebohlah lipstik, gebohlah bedak, gebohlah berbagai macam aneka sebagai bentuk penghias wajah. Bukan tidak boleh. Baik sampai hanya wajah dah hias, tapi hati tidak pernah kita hias. Wajah lagi Syahrini, hati lagi ulu benteng, cocok. Bertaat kepada Allah, fisik indah, hati indah, fisik tidak indah. Allah yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Ini penting sebagai evaluasi diri, muhasabah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian draw evaluasi diri. Baik sampai hanya penampilan luar mentang. Penampilan luar dalam hanya persoalan. Padinala dumurung jina watemuku bebu. Temuku. Temeliko benyan. Ya. Kenapa? Karena hanya fisik. Kata agim, lo nak pernah long kalan saboh kata agim. Kau pegah lihat agim no. Kalau engkau ingin melihat apakah dirimu ikhlas atau tidak, lihatlah pakaianmu. Kalau pakaian luarmu lebih bagus daripada pakaian dalammu, makanya tanda drone hana ikhlas halom. Wujud. Karena baju luar kalau legap, iluh legap, ikritik legap. Yang dalam tak kritik. Anda tahu kalian? Sehingga yang sibuk memperbaiki luar, lupa memperbaiki dalam. Inner beauty sebagai bentuk yang perlu kita perhatikan. Kisah al-qasas, kisah-kisah menjadi pelajaran bagi kita untuk kita pahami, karena di dalamnya syarat makna dan pelajaran bagi kita. Yang kedua. Yang ketiga, metode yang digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan di dalam Al-Quran melalui metode al-amthal dalam kajian ulumul Quran. Al-amthal maknanya perumpamaan-perumpamaan. Maka untuk baca Quran akan ditemukan berbagai macam perumpamaan. Al-amthal, contoh, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, perumpamaan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 41 Allah memberikan perumpamaan. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita. Kata Allah, Allah mengumpamakan perumpamaan orang-orang yang mencari perlindungan selain Allah. Kamathalil ankabut,
dia itu seperti laba-laba. Ittakhadat baita, laba-laba yang bikin rumah, laba-laba yang bikin sarang. Orang yang minta perlindungan selain Allah, orang yang menyembah selain Allah, nyan umpamakan oleh Allah, lagi-lagi laba-laba pegak umpung, lagi laba-laba bikin sarang, lagi laba-laba pegak rumah. Kalau untuk rumah laba-laba, tak bandingkan supaya gampang, tak bandingkan dengan umpung dulu, umpung laba-laba dengan umpung dulu macam. Kata Allah, selemah-lemah rumah, selemah-lemah sarang, sarang laba-laba. Inna auhana, kata, selemah-lemah rumah, rumah laba-laba. Dulu pura batang aja dulu, tulai. Pokoknya dulu lah, kan? Yang pun banyak bau orang kat tempik. Oh, burung pipit, burung pipit sarangnya tebal, agak rumit, tebal, rumit, sulit dikoyak. Makanya menyerot umpung dulu yup hanan jauh iji, yang pun dulu. Terhut yang tarik bunung ji, yang talau-talau ji, yang umpung ji. Sarang burung pipit dia mampu melindungi dirinya dari panas matahari, dari hujan, dari dinginnya suasana. Kenapa? Karena umpung dulu tebai nau bongji sehingga hambulut menyatu akan terdindingi oleh sarangnya. Yang baru dah pegah dulu. Nekalan tu umpung laba-laba, rumah laba-laba, kata Allah, selemah-lemah rumah. Rumah laba-laba cepat roboh, cepat rusak, mudah dirusak, mudah diroboh, mudah diruntuhkan. Tinggal memadangnya tak kan? Kabeh nale. Yang pun laba-laba menurut tinggal pegak jarak. Makanya menyena laba-laba rumah menduabah, baik ahli mentobeko. Rumah tanya yang boleh itulah le motobeko baru rubah. Tapi menyo rumah laba-laba. Nyan hana payah heuy motobeko, menyo ta heuy motobeko rumah-rumah tanya iba. Lebeko. Kenapa? Cepat runtuh, cepat rusak. Orang yang mencari perlindungan selain Allah, dia seperti rumah laba-laba. Rusak. Cepat rusak. Cepat goyah. Cepat stres. Cepat frustasi, cepat mengeluh. Karena perlindungan selain Allah. Bercerita tentang orang-orang kafir ini ayat. Cepat mengeluh. Di Amerika, meskipun teknologi informasi berkembang pesat, tapi angka bunuh diri meningkat. Di Amerika. Urung jarang. Kan jarang-jarang orang Amerika yang teknologi yang dia pakai. Hebat Amerika. Tapi kenapa ada di antara orang-orang Amerika angka bunuh diri meningkat? Kenapa? Karena mereka jauh dengan Allah. Mereka jauh dengan agama. Mereka jauh dengan nilai-nilai spiritualitas. Jepang, negara maju, angka bunuh diri juga banyak. Urang bagah stres, bagah mengeluh. Makanya urang-urang yang minta perlindungan selain Allah mudah mengeluh. Ya Allah, paknya nawai tai pinah, paknya mi hanai pinah, paknya kan kacantan lagi awai. Ngeluh kaya. Pujud karena dia hanya bersandar kepada makhluk, bersandar kepada pejabat. Pejabat panen le dah habis. Kena durasi. Ka pensiun umur 60 pensiun kabeh hanale. Bersandar ke orang kaya. Pada reunya ngasih, ho daya deu. Bersandar kepada orang-orang atasan-atasan kita. Habis jabatan, habis. Apalagi jabatan-jabatan politik. Ploton tak kan? Di ploton, lihat, anale. Terbatas. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kehidupan kita mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala.
bagah stres. Maka jika na urang bagah mengeluh. Anak umiat masa. Nyan anak umiat teka, sep Hawaii berbagah-bagah sedih. Watak sedih ente mengeluh ya. Tak drip sedihnya 6 tahun ni aku boleh bagah-bagah SMP. Watak SMP mengeluh lam. Apalah SMP, amde SMA ju jangan mengaji dabah honda-honda rumah gula. Watak SMA perle kuliah sang mengajak kuliah, agak apa bacu jak kuliah nyan bebas tamang poi kurung tajak. Kalau lagi tajak gula, po 7 leplo bum kam tipek rumah gula, mengajar. Kan? Mengeluh isinya. Waktu TK pengen SD, waktu SD pengen SMP, waktu SMP pengen SMA, waktu SMA pengen kuliah, waktu kuliah pengen SMA lagi. Lupa jimangan SMA, maka masa-masa terindah masa SMA. Yang kenyang watak kalau nak kerja mengeluh ya Allah hana kerja ilung. Watak kena kerja ya Allah ngatak jai kerja aku buat ya Allah. Nya tahu. Sebelum ada kerja mengeluh tidak ada kerja, setelah dapat kerja mengeluh banyak kali kerjaannya. Takalam tamu kawin mengeluh, ada mencan tamu kawin juga di hotel mau kawin ya Allah kata kawat kau. Amdeh kan tidak aku mentang. Itulah lampu merah mengeluh hana lampu merah pi mengeluh pi pancara le hai pokok lampu merah ino patut ke macet wate hana lampu merah wate na lampu merah kau tak trip lampu merah po je lampu merah lebih trip daripada lampu hijau ya kan pep nanti dok kan amdeh kamu trip lampu hijau daripada lampu merah isinya mengeluh. Siapa yang tidak mengeluh? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massaul khairu manu'a illal musallin. Orang-orang yang salat, orang-orang yang mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang siap tidak mengeluh kepada makhluk, ia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta makhluk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat berlindung, doa yang selalu kita baca, ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu pula kami minta tolong ya Allah. Berarti Tuhannya Allah ke lagi umpung laba-laba. Sebab na urang udai lagi umpung laba-laba menyembah Allah, minta ke dukun. Menyembah Allah ialah ke mbak paranormal. Ada mbak para hadirin dalam ke lumayan paranormal dalam ke. Mbak dukun. Dukun kan enggak ada yang bisa dipercaya kecuali dukun beranak. Yang kenyang yang cocok. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Cari perlindungan Allah Samad. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah miskin. Kaya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghaniyun. Allah kaya. Kaya tanyo karena kagadah gasin yang kaya tanyo. Kaya Allah kan karena kagadah gasin ma Allah. Hana gasin ma Allah. Carong tanyo karena gadah bangai. Gadah bangai kagul carong. Allah Maha pintar, Allah Maha tahu, Allah Maha hebat. Allah Maha Kaya. Jabatan Allah sebagai Tuhan tidak akan pernah runtuh kalau seandainya kita tidak beribadah kepadanya. Hana mau hubungan dengan makhluk itu. Ngantayo. Tanyonya menyanai puja menduaga sangka bremenan lah. Laisa kamitslihi syai'. Berbeda dengan makhluk. Maka berlindung kepada Allah. Bergantung punya ke manusia pun bergantung. Saya ingat dengan satu kisah Israiliyat. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam lapor ke Allah. Karena Nabi Sulaiman kan kaya, urung kaya bisa menguasai beragam bahasa manusia, bahasa jin sampai bahasa dicem. Nabi Sulaiman. Tapi hana sombong, hana ambong. Ditanya bahasa Inggris, apa hujud di bahasa Indonesia hana ke bahasa Aceh. Embong beda ya. Tak tanya kalau tak fungsikan secara sempurna, maka ahli peneliti mengatakan bila kita mengoptimalkan 1% otak kita, sungguh kita akan mampu menguasai minimal 17 bahasa.
Nyan baru 1%. Mai tanya pada bahasa kaje tu. Bahasa Aceh apa? Nyan pi handa got pa, metilo mana? Tai Indonesia lah got pa baju. Nyan pi menyuruh ada kian jo. Artinya belum kita optimalkan kesempurnaan yang Allah berikan. Nabi Sulaiman luar biasa sampai tabarruk. Ya Allah, Nabi kesempatan kepada lon untuk memberi rezeki kepada seluruh makhluk rawan. Ke Nabi Sulaiman. Kisah Israiliyat. Kalau Allah haik Sulaiman hai. Haik kata Nabi kesempatan ya Allah. Berilah kesempatan ya Allah. Pergilah Nabi Sulaiman alaihi salam berangkat lalu bertanya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dalam sehari mereka habis makan berapa banyak? Geja ba urang, geja ba macam-macam sampai teruk bak tidam. Geja bak tidam mudahnya. Semut, kamu dalam sehari habis makan berapa banyak? Jawab le sidam. Dalam sehari wahai Nabi Allah, aku menghabiskan makanan sebiji gandum. Tiurau sebiji gandum. Gaintal Nabi Sulaiman, tabah tidam sebiji gandum, sebiji gandum, sebiji gandum. Dia gebi, ulu thang ya cek. Pada kecek le Nabi Sulaiman rupanya hina tidam hana be pajo sebiji gandum. Tikan ni pajo, tikan. Tikan ni pajo. Watai pajo tikan ketanya le Nabi Sulaiman, "Hai semut, kemarin kamu mengatakan bahwa dalam sehari kamu mampu menghabiskan makan sebiji gandum, tapi ini kok setengahnya kamu makan, berarti enggak habis setengah lagi." Ikun le tidam. Wahai Nabi Allah, memang sebenarnya dalam sehari kami habis makan sebiji gandum, tapi itu Allah yang kasih, Allah yang jauh. Tapi hari ini kemarin kami makan hanya setengah gandum. Kenapa? Saya simpan setengahnya lagi untuk esoknya. Saya khawatir engkau tidak akan mampu memberikan kami makan esok harinya. Kalau Allah, pasti ada jaminan kami dapat makan besok. Tapi kalau engkau yang kasih, belum tentu ada jaminan dapat makan besok. Yang kalian ilmu manajemen, tidak. Alai payah kuliah, alai bau nimal cik. Tang jurusan bisnis manajemen luar biasa. Kaji tanya menyonya anu, nyan payah tak pernahnya ilmu tidaknya. Nya, ke SMA, akai kana. Ida kulam sebulian 4 pek jajan leher tuh ribe. Nyan leher tuh ribe atu kerau. Inan minyak Honda, inan thomai, inan bakso, inan makanan-makanan. Monya perle LKS buku-buku nyan baru buka balu. Kelola begot. Itu mengajarkan anak memanage uangnya. Nyan menyabeh tanggai 20 kabeh. Home kurusan rawa ko. Mengajarkan anak manajemen keuangan. Mamnya tiura dah jok, dah 20 ribu Pak. Tengah 20 ribu, tengah 20 ribu. Sulit anak akan mendapatkan mampu mengelola keuangannya. Ini yang pernah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentang bergantung ke Allah. Yang tidak. Lantas kita manusia pujud kadang-kadang lebih cadang tidak daripada danyo. Inilah manusia. Banyak yang jahula kata Allah. Jahil. Mereka jahilnya kan hanya sekedar bangai. Peka. Nama saja je peka. Kalau dah pegah tiga, mentang gesot. Tengah dah pegah halam, mentang gesot. Lusa dah pegah halam, mentang gesot. Minggu ukur lagi gesot. Tapi lagi gesot. Nyan peka kekun. Jahil. Jahula. Kan bangai, urung bangai je dah pubat. Nya urung peka, nya yang bermasalah. Jamaah sekalian yang berbahagia. Sebab itu Al-Amthal dalam Al-Quran banyak perumpamaan-perumpamaan, sehingga dalam kehidupan kita juga banyak perumpamaan-perumpamaan yang digunakan untuk memberikan makna dan pelajaran. Contoh, Guru Aceh mesur dipegah badannya, hanya gata belagai bau. Yang perumpamaan Al-Amthal, gata belagai bau, pun masuk bau, semua bermanfaat. Ba je tak pakai, boh je tak pakai, tapih je tak pakai, u je tak pakai, iya u je tak pakai, pon u je tak pakai, purih u je tak pakai, sampai bak utom u je tak pakai, kepu, keluthung di kampung Leong pakai untuk top tepung, semua bermanfaat.
Gatanya belagai bau. Nyan perumpamaan al-amsal gitu. Lelap. Awak dro ke kata-katanya mandum bek lagi boh perendang. Dah boh perendang ya. Perumpamaan al-amsal. Boh perendangnya bulat, boh lagi boh pun. Iluwa lagak mirah indah luar biasa. Sang watai takalan dari luar sep mangat asoi dalam. Hap daplah watai takalan kalau lagi asoi dalam. Kiyang hanyi mubayang. Iluwa, oh masya Allah. I dalam inna lillah. Mubay dalam. Bek lagi boh perendang. Luar mendonggot dalam bro. Lumayan lagi boh drin. Walaupun kurang pahai luar, tu chop dua dadamat. Atau luar biasa. Wadah kendang mangat. Nya mati-mati ujian pandai mangat. Wadah kendang mangat indah luar biasa. Nikmat luar biasa. Wujud. Karenanya merupakan bagian daripada perumpamaan-perumpamaan yang gebi. Le uru-uru ngeceh le masyarakat kita. Nah jika kelam katanya bek lagi butodo nah butodo ijih kan butau cuma enggak umpamakan lagi butodo pu mana butodo bangai kata pegah sampai hai damong geboh lahnan butodo dan beragam macam perumpamaan yang lain yang isinya adalah untuk memberikan pelajaran syarat makna dan kandungan di dalamnya. Sebab itu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara sebab kenapa Al-Qur'an memiliki daya tarik untuk terus dikaji, untuk terus diteliti, untuk terus dipahami. Di antaranya karena Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggunakan ragam dan variasi metode untuk menyampaikan pesan-pesannya di dalam Al-Quran. Bisa saja bentuknya al-hiwar, bisa saja bentuknya kisah al-qasas, bisa saja bentuknya al-amthal, bahkan lebih jauh bisa saja bentuknya uswah, bisa saja bentuknya basyirah wa nadhira, berita gembira, berita takut. Cara Allah memberikan pelajaran kepada kita sehingga dikenal dalam dunia pendidikan dengan istilah reward and punishment, basyirah wa nazira. Ada berita gembira, siapa beribadah